Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arianto Ardiansyah, SIP MSI, dosen mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum. Perkenalkan, nama saya Faiz Farhan, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Hukum dan Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Semester 3 dengan NIM 742352024-073. Dosen pengampu Bapak Arianto Ardiansyah, SIP MSI, mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum. Video ini saya susun dan dibuat untuk mengereaksi atau mengereaction video dari mata kuliah terkait sebagai bentuk tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum. Adapun sumber dari kasus yang angkat yaitu mengenai Bawaslu Sulawesi Tenggara segera klarifikasi dugaan politik uang dan kumpul kades Cagup Sultra. Nah, saya mengangkat video ini. Yang pertama saya bahas pada judulnya, yang dimana judul ini menginformasikan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra akan segera mengambil tindakan klarifikasi penyelidikan awal atau pemanggilan yang terkait adanya laporan dengan pelanggaran pemilu. Pelanggaran yang dimaksud adalah praktik politik, uang, dan kegiatan pengumpulan kepala desa, kades, yang diduga difasilitasi oleh salah satu calon gubernur, Cagup Sultra. Adapun isu utama yang ada pada video ini yaitu diduga pelanggaran pemilihan kepala daerah pilkada yang berupa politik uang dan mobilisasi kepala desa oleh salah satu pihak calon gubernur Cagup Sulawesi Tenggara. Bawaslu RI menerima laporan dugaan mani politik dan pengumpulan kepala desa oleh salah satu pasangan calon gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra. Laporan ini awalnya dilayangkan BEM Sesultra ke Bawaslu Sultra. Hanya saja laporan mereka tidak diregister karena dianggap tidak memenuhi syarat formil dan material. Mereka pun kemudian kembali melaporkan kasus ini ke Bawaslu RI. Di sana laporan mereka diterima dan dilakukan register. Meski diterima oleh Bawaslu RI, penanganan kasusnya dilimpahkan ke Bawaslu Sultra. Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompobane dalam konferensi persnya membenarkan kasus dugaan mani politik dan pengumpulan kepala desa itu diterima oleh Bawaslu RI. Yang peristiwa pertama yaitu ada pada laporan awal yang ditolak. Nah, laporan dugaan pelanggaran ini awalnya diajukan oleh BEM Sultra kepada Bawaslu Sultra. Namun, laporan tersebut tidak diregister karena dinilai tidak memenuhi syarat formil dan material yang berlaku. Yang kedua yaitu pada laporan diterima di pusat. BEM Sultra kemudian mengajukan laporan yang sama ke Bawaslu RI tingkat pusat. Di sana, laporan tersebut diterima dan dilakukan register yang kemudian akan dilimpahkan kembali penanganannya ke Bawaslu Sultra. Yang ketiga yaitu Bawaslu Sultra ambil alih, yaitu Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompane membenarkan penerimaan pelimpahan pada kasus dari Bawaslu RI. Iwan menjelaskan bahwa perbedaan alasan penolakan di Sultra dan penerimaan di RI yang terletak pada perbedaan bukti yang ada pada audio visual dan dokumen, serta kejelasan identitas yang terlapor. Yang kelima yaitu tindak lanjut klarifikasi. Bawaslu Sultra akan segera melakukan rapat dengan tim sentra penegak hukum terpadu Gakumdu untuk menindaklanjuti. Mereka akan memulai dengan klarifikasi kepada pelapor dan saksi pelapor yang akan dijadwalkan dilakukan keesokan harinya. Dan yang terakhir yaitu pada pemanggilan pihak yang terlibat. Bawaslu Sultra berencana memanggil 31 kepala desa yang diduga terlibat dalam pertemuan pemenangan Cagup. Dan setelahnya mereka juga akan kembali melakukan klarifikasi terhadap Cagup Sultra yang menjadi terlapor. Kemudian saya akan menanggapi serta menganalisis mengenai kasus yang terkait ini sesuai dengan materi kuliah yang saya dapat. Yang pertama, penting untuk mengapresiasi kerja keras lembaga pengawas pemilu, baik yaitu Bawaslu tingkat daerah maupun pada tingkat pusat dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama itu mekanisme pengawasan berfungsi. Fakta bahwa laporan yang sempat terhenti di tingkat daerah bisa dilanjutkan di tingkat pusat dan juga dilimpahkan kembali, menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pemilu di Indonesia berjalan meskipun ada tantangan dalam pemenuhan syarat administrasi awal ini. Ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki jalur untuk mencari keadilan pemilu.
Kemudian saya memberikan tanggapan yang mengenai pentingnya kelengkapan bukti, yang dimana perbedaan penerimaan laporan antara Bawaslu Sultra dan Bawaslu RI menyoroti letak pentingnya perlengkapan syarat formil, materi dan bukti yang kuat, jelas serta otentik dalam sebuah laporan dugaan pelanggaran. Hal ini menjadi pelajaran bagi pelapor untuk menyiapkan berkas secara formal. Dan sebagai pendapat terakhir, yaitu netralisasi pejabat publik. Dugaan pengumpulan kepala desa oleh calon gubernur merupakan isu yang krusial, yang dimana kepala desa dan juga seluruh aparatur sipil negara (ASN) wajib menjunjung tinggi atas netralitas dalam pilkada. Yang jika terbukti, tindakan ini tidak hanya merusak integritas pilkada, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap netralitas birokrasi di tingkat desa. Kemudian saya akan menganalisis dari segi konsep dari mata kuliah yang saya dapat. Analisis ini yang dimana berfokus pada dinamika antara interaksi dengan antara hukum negara yang formal, law in books, dengan realitas sosial, budaya, dan praktik kekuasaan di tingkat lokal, law in action. Yang pertama itu konsep sosiologi hukum, sociology of law. Sosiologi hukum melihat kasus ini sebagai cerminan efektivitas hukum negara dalam mengatur perilaku politik masyarakat, yang dimana efektivitas hukum dan kesenjangan normatif. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum legal gap antara norma formal dan praktik sosial. Norma formal, law in book. Undang-undang pemilu secara tegas melarang politik uang dan keterlibatan kades dalam kampanye, yaitu prinsip netralitas. Dan fakta sosial, law in action, dugaan mobilisasi kades dan politik uang yang terus terjadi menunjukkan bahwa sanksi dan pengawasan hukum belum sepenuhnya mengubah perilaku aktor politik di lapangan. Hukum dan kekuatan sosial, power relation. Konsep ini melihat bahwa hukum seringkali bersaing dengan kekuatan sosial dan politik yang ada. Kontrol politik formal, yaitu keterlibatan kades, menunjukkan bahwa struktur patrol kalian lokal seringkali lebih kuat dan mengikat dibandingkan aturan netralitas yang ditetapkan negara. Hubungannya cagup, patron, dan kades klien atau broker menjadi saluran utama untuk memobilisasi suara, dan relasi ini berakar pada kepentingan resiprokal, timbal balik, bukan pada kepatuhan formal terhadap hukum. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai relevansi kasus ini dengan materi kuliah yang saya tempuh, yaitu hukum tata negara dan hukum pemilu. Isu ini adalah studi kasus nyata yang mengenai dugaan pelanggaran dalam proses demokrasi, yang secara khusus terkait money politik atau politik uang dan sanksi hukumnya. Kasus ini melibatkan kajian tentang tugas dan wewenang Bawaslu serta sentra Gakumdu dalam penegakan hukum pemilu, etika pemerintahan dan administrasi publik. Kasus ini juga membahas mengenai netralitas aparatur desa atau negara, kepala desa sebagai pejabat politik, sebagai pejabat publik yang dilarang menggunakan jabatan atau fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik. Ini menjadi bahan diskusi penting mengenai etika birokrasi dan upaya mewujudkan good governance. Relevansi berikutnya yaitu ilmu politik dan demokrasi. Isu politik uang ini dan mobilisasi massa dalam hal ini kades mereplikasikan tantangan serius dalam kualitas demokrasi di tingkat lokal. Kasus ini relevan untuk menganalisis faktor-faktor yang merusak keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi politik atau kontestasi politik. Dampak atau pelajaran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang menonton video ini mengenai kasus ini. Yang pertama itu ada pada pentingnya pengawasan yang kolektif. Masyarakat, termasuk juga mahasiswa, adalah mata dan telinga terbaik dalam pengawasan pemilu. Karena jika bukan karena laporan dari BEM Sultra, dugaan ini kasus mungkin tidak akan ditindaklanjuti. Partisipasi aktif adalah sebagai kunci integritas pemilu. Yang kedua itu pendidikan politik, anti politik uang. Jadi kasus ini berfungsi sebagai mengingat bahwa politik uang yang meskipun sangat sulit dibuktikan adalah kejahatan pemilu yang dapat merusak suara rakyat, masyarakat harus sadar dan berani menolak segala bentuk imbalan yang bertujuan mempengaruhi hak diri atau pilkada. Yang terakhir itu menuntut akuntabilitas pejabat. Setiap pejabat publik termasuk kepala desa harus diingatkan tentang sumpah jabatannya untuk netral
Masyarakat berhak menuntut akuntabilitas serta netralitas dari perangkat desa yang dibiayai oleh APBD dan APBN. Kemudian, sebagai penutup pada video ini, saya akan menyimpulkan bahwa integritas sebuah pemilihan umum adalah cerminan dari martabat daerah tersebut. Proses pilkada yang adil dan bersih tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Dan juga kepada para pemilih, pastikan hak suara Anda berdasarkan pada visi, misi, dan juga rekam jejak yang bukan pada iming-iming yang sesaat kepada para peserta pilkada, serta menghargai proses demokrasi dengan bersaing secara jujur dan adil. Karena itu, saya mengajak kepada teman-teman yang menonton video saya, mari bersama-sama mengawal proses klarifikasi ini dengan sikap kritis namun objektif, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan di negara kita dan memastikan bahwa setiap pelanggaran, baik sekecil apapun, harus mendapatkan sanksi yang tegas demi mewujudkan pemilihan kepala daerah yang bersih dan berintegritas dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat Sulawesi Tenggara. Sekian pada video reaksi yang saya buat ini sebagai bentuk tugas akhir mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.